Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pencinta kajian ilmu tafsir rahimakumullah. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Sekarang kita lanjutkan surah Al-Baqarah ayat ke-10 insyaallah sampai ayat ke-11. 2 ayat kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim, di hati mereka, di hati orang munafik itu. Maradun. Marad, ada penyakit. Apa penyakitnya? Orang munafik punya penyakit. Di dalam tafsir Jalalain ini dijelaskan syakun wa nifaq, penyakitnya itu ragu-ragu. Orang munafik itu was-was karena tidak ada kebenaran di dalam hati. Tasdiqun bil qalbi, kebenaran di dalam hati itu tidak ada. Dia hanya pura-pura beribadah, dia hanya pura-pura beramal. Hanya di lisan saja dia menyusup ke barisan orang-orang yang bertakwa. Dia menyusup ke barisan orang-orang yang berbuat kebaikan. Padahal dia bukan orang yang berbuat kebaikan. Dia hanya mencari popularitas, mencari sanjungan agar dikenal orang bahwa dia adalah orang yang berbuat kebaikan. Nah, padahal hatinya itu tidak beriman. Tentu dia ragu-ragu, khawatir kalau diketahui orang. Begitulah orang-orang munafik. Dia berteman dengan orang-orang musyrik. Dia terkadang berteman dengan orang-orang mukmin. Cuman dalam beramal, beribadah dia hanya pura-pura. Nah, itulah penyakitnya. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit, syakkun wa nifakun, bahwa yumridu qulubuhum ayyad'ifuha. Ada keraguan, wanifak, sifat nifak, bahwa dan dia yumridu qulubuhum, hati mereka itu sakit. Ayyad'afuha, hatinya itu lemah. Lemah karena sakit. Begitulah orang-orang munafik. Di ayat terdahulu surah Al-Baqarah ayat 9 sampai ayat 8 sampai 9 sudah kita bicarakan bagaimana orang-orang munafik. Di masa Nabi ada yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, berjanji membantu Nabi dalam sebuah peperangan. Ya, di tengah perjalanan dia keluar dari barisan Nabi. Dia hanya pura-pura saja. Nah, begitulah orang-orang munafik itu. Dia ingin menghancurkan orang-orang mukmin, menghancurkan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan jalan provokator. Bahkan dia sebagai provokator, dia melakukan provokasi, menghasut orang untuk tidak melakukan kebaikan, menghasut orang untuk tidak melakukan kebaikan. Maksudnya tidak melaksanakan ibadah dan tidak mau berhadir di majelis ilmu, tidak mau melaksanakan salat berjamaah. Begitu sikap orang-orang munafik. Maka di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan keadaan orang munafik itu. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambah kepada mereka itu penyakit. Mereka itu sudah punya penyakit ditambah lagi. Sudah sakit ditambah lagi. Sudah sakit ditambah lagi penyakit. Nah,
Bayangkan betapa menderitanya. Jangan dikira orang munafik itu bahagia, dia sedih. Hatinya itu penyakit. Nah justru itu jangan sampai kita ketularan sifat-sifat munafik itu. Kalau ada kita kikis, kita buang sifat-sifat munafik. Inilah yang menghancurkan kita. Dari sinilah kadang-kadang merugikan kita, berdampak terhadap diri kita, juga berdampak terhadap orang lain. Orang lain yang ada di sekitarnya juga ini berdampak. Orang lain menderita, orang lain hancur, dia sakit hatinya. Jadi tidak ada kebahagiaan juga. Walaupun dia bisa menghancurkan orang lain, dia memecah belah orang lain, tapi tidak ada kebahagiaan sama sekali. Begitulah orang-orang munafik. Bima anzalahu minal qur'ani likufrihim bihi. Dengan apa yang diturunkan kepadanya minal Qur'an likufrihim bihi. Mereka mengingkari, mereka tidak akan percaya. Ayat-ayat Al-Quran turun. Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran, dia tidak akan percaya. Hanya di mulut saja pura-pura percaya. Padahal hatinya itu tidak percaya. Hatinya tidak beriman, tidak menerima. Nah, karena memang tidak ada kebenaran di dalam dirinya itu. Dia punya penyakit ragu-ragu tentang adanya Allah. Jadi semua ragu-ragu. Nah, maka di dalam Al-Quran itu walahum azabun alim. Dan bagi mereka itu azab siksa yang pedih. Mereka itu mendapatkan siksa yang pedih. Di dunia pun sudah dirasakan. Mu'limun, betapa pedihnya. Bima kanu yakzibun, disebabkan perbuatan mereka itu sendiri. Kalau orang ahli tafsir membacanya bima kanu yukadzibun. Artinya bitasdid, ditasdidkan. Disebabkan perbuatan mereka sendiri. Ay nabi Allahi wa bitakhfif. Nah, nabi Allah wa bitakhfif artinya meringankan bacaan itu. Ay fi qaulihim amanna. Jadi kita dibaca bima kanu yakzibun. Itu kan disebabkan kebohongan mereka. Bima kanu yakzibun. Disebabkan kebohongan mereka. Nah, begitu. Jadi ringan bacaannya. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada orang-orang munafik itu, wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, ai haula'i, dikatakan kepada mereka. Apa dikatakan? Allah mengatakan, la tufsidu fil ar, jangan berbuat kerusakan. Allah menegurnya dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Bahkan 11 ayat di awal surah Al-Baqarah ini. La tufsidu fil ar, jangan kamu berbuat kerusakan. Kerusakan bukan hanya menabang pohon, bukan hanya tidak ramah lingkungan, tetapi dia melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan durjana. Begitulah kerjaan orang-orang munafik. Maka orang munafik ini betapa menderitanya karena ada penyakit. Sudah punya penyakit ditambah lagi penyakit. Dilarang berbuat kerusakan. La tufsidu fil ar, jangan kamu berbuat kerusakan. Bil kufri, dengan kekufuran kamu. Ini dilarang. Wa tahwiki anil iman, dan menghalang-halangi dari iman. Jadi orang munafik itu menghalang-halangi biar orang tidak datang ke majelis taklim, biar orang tidak datang ke masjid, biar orang tidak hadir di tempat pengajian-pengajian Islam. Begitulah sikap orang munafik itu. Jadi orang munafik itu K7, artinya menghancur orang. Nah, sementara dirinya sendiri juga hancur. Dikiranya dia kada hancur. Ada rasa kebanggaan menghancur orang, mengajak orang juga berbuat kesalahan. Nah, membawai orang, menghasut orang, sehingga dirinya juga hancur. Dampaknya dampak dari sikap perbuatan munafik, dari sifat munafik itu
berdampak terhadap dirinya. Dirinya itu sakit, terombang-ambing. Nah, juga berdampak terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Hanya saja kami ini orang yang berbuat kebaikan. Kami bukan orang yang berbuat kerusakan, katanya. Kalau sudah dilarang, la tufsidu fil ard, jangan berbuat kerusakan. Apa jawaban mereka orang-orang munafik itu? Qalu innama nahnu muslihun. Hanya saja kami orang yang berbuat kebaikan. Bukan orang yang berbuat kerusakan, kami ini orang yang berbuat kebaikan. Kami kan ikut salat berjamaah. Kami kan hadir di majelis taklim. Padahal pura-pura saja hadir. Hatinya itu tidak beriman. Ya, ikut juga hadir di tempat tablik akbar. Padahal hanya pura-pura saja. Ada maksud tertentu yang diinginkan hadir di sana. Ingin melakukan sebuah provokasi. Menghancur, mempecah belah orang. Begitulah kerjaan orang-orang munafik. Walaysa manahnu fihi bipasadin, qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Walaysa ma-nya itu ma zaidah, karena setelah laisa. Walaysa ma nahnu fihi bipasadin, qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Dan kami tidak berbuat kerusakan. Walaysa ma nahnu fihi bipasadin, dan kami tidak berbuat kerusakan. Argumen orang-orang munafik itu, kami tidak berbuat kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Allah Ta'ala mengembalikan kepada mereka itu. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ini harfu tanbih, ini peringatan. Ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka itu, kata Allah, humul mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka itu tidak sadar. Berbuat kerusakan tidak sadar. Menganggap tidak berbuat kerusakan, padahal sudah jelas berbuat kerusakan. Bidzalika, dengan yang demikian itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah. Kama amanan nas, kami telah beriman. Berimanlah kama amanan nas, sebagaimana berimannya. Amanan nas di sini berimannya manusia, ashabun nabi, sebagaimana berimannya sahabat Nabi. Nah, berimanlah sebagaimana berimannya sahabat Nabi. Qalu, mereka menjawab, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Bukankah kami ini beriman kama amanas sufaha, sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Kayak apa berimannya orang bodoh kan? Hanya pura-pura aja beriman. Jangankan ada keikhlasan, tidak ada mengharap keridhaan Allah. Ya hanya pura-pura saja ingin minta sanjungan. Biar dikenal orang bahwa dia orang yang beriman, orang yang ahli ibadah, orang yang rajin ke majelis, orang yang rajin ke tempat pengajian, ke tempat tablik akbar. Hanya itu aja mengharapkan pujian. Al-juhalu ay la naf'alu ka fi'lihim, qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Al-juhalu, juhal, bodoh. La naf'alu, kami tidak berbuat. Kami tidak berbuat, kata orang munafik itu. Kafi'lihim, seperti perbuatan mereka. Kami tidak akan berbuat seperti para sahabat itu. Seperti para sahabat Nabi, kami tidak berbuat. Kafi'lihim, qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Allah Ta'ala mengembalikan atas mereka. Ala innahum, ingatlah, ini kan harfu tambih. Innahum, sesungguhnya mereka itu humus syufaha, orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, dan tetapi mereka itu tidak tahu. Nah, begitulah, mereka itu tidak tahu.
walakin la ya'lamun. Kiranya cukup sampai di sini dulu kajian kita. Kajian tafsir Jalalain surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 11. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf banyak minta ridha, banyak minta halal. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu maufiq ila qamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.